nomor 31. Al-qiraah, arti yang tepat adalah bacaan, ya, bacaan. Aku mendengar qiraah dia, aku mendengarkan bacaan dia, ya. Jadi qiraah itu adalah bacaan. Walaupun sebenarnya qiraah diartikan sebagai membaca itu juga bisa. Cuman ya panjang lah ya pembahasannya. Karena membaca itu kalau membaca itu bisa berarti kata kerja, tapi membaca juga bisa berarti kata kerja yang dibendakan. Nah, kalau membaca sebagai kata kerja yang dibendakan maka benar al-qiraah. Ya. Jadi tapi itu nanti pembahasannya mendalam ya. Jadi kita ambil saja jawaban yang paling simpel bahwa al-qiraah artinya adalah bacaan ya. Baik, kita lupakan tadi. Terus berikutnya soal nomor 32. Apa konsekuensi amal tanpa ilmu? Tadi sudah disebutkan ya. Al-amal duna ilmi mardudun ya. Duna ilmin mardudun. Ya, cuman di sini juga salah ketik lagi. Harusnya pakai dal ya. Mardudun artinya tertolak, bukan pakai dot mardudun. Jadi susah kan kitanya. Kasihan ini murid-murid ya. Kasihan kalian. Tapi kalian ya harus tahu ini. Ya, jadi al-amalu mardudun. Apa konsekuensi amal tanpa ilmu? Akan tertolak. Kalau mafhumun itu dipahami, amalnya dipahami, kan salah. Ma'rufun amalnya dikenali, ya salah. Al-amalu majhulun amalnya tidak diketahui, salah. Al-amalu ma'lumun, ya ini juga salah. Jadi yang benar al-amalu mardudun, amalnya tertolak. C ya. Baik. Al-kitabu ya, al-kitabu. Baik. Al-kitabu tadi kita sudah bahas tentang isim isim ma'rifah. Ya, bahwa isim ma'rifah itu diawali dengan alif lam. Diawali dengan alif lam. Ketika dia jadi nakirah, maka satu, hilangkan alif lamnya. Ya, dihilangkan alif lamnya. Setelah alif lamnya dihilangkan, dhammah di belakang ini dijadikan tanwin. Ya, jadi dhammah tanwin. Jadi sebelumnya al-kitabu ini adalah ma'rifah, nakirahnya menjadi kitabun. Alif lam dihilangkan, dhammahnya dijadi dhammah tanwin, ya. Soal nomor 34. Jawabannya adalah ya, kitabun. Jawabannya adalah kitabun. Alif lamnya dihilangkan, terakhirnya ditambahi tanwin. Ya. Baik. Soal nomor 35. Sebelum 35 ada lagi teks ternyata. Fatimah. Percakapan antara Fatimah dengan Umar. Fatimah berkata, fil maktabati kutubun katsiratun. Di perpustakaan ada buku-buku yang banyak. Ya, ini ternyata tanda tanya. Ya, di perpustakaan buku-bukunya banyak, gitu ya. Kemudian Umar menjawab, al-kutubu mufidatun li hayatina. Buku-buku itu bermanfaat untuk hidup kita. Makna kata yang bergaris bawah adalah, tadi katanya adalah mufidah. Ya, mufidah artinya bermanfaat. Jawabannya langsung saja A. Kemudian soal berikutnya 36, bacaan yang tepat menggunakan syakal. Syakal itu adalah tanda ya, fathah, kasroh, dhammah, itu namanya syakal atau harokat. Dari kata yang bergaris bawah, kata yang bergaris bawah tadi adalah mufidah, maka yang benar adalah B ya, bukan A, mufaidah, bukan C, mufaidah, bukan D, mufaidatin, bukan E juga mufaiditun ya. Yang benar adalah B, mufidatun, artinya bermanfaat.
Berikutnya soal nomor 38. Lagi-lagi disajikan sebuah teks yang banyak. Ya. Ini ada percakapan antara Farid dengan Utsman. Farid berkata, "Ya Utsman, hayya bina ilal maktabah." Utsman, ayo kita ke maktabah yuk, ke perpustakaan yuk. Dijawab oleh Utsman, "Ainal maktabah ya Farid?" Perpustakaan yang mana Farid? Farid. Dijawab sama Farid, "Al-maktabatu janibal masjid." Perpustakaan yang di samping masjid itu loh, yang di dekat masjid. Kemudian Utsman berkata, "Madza fil maktabati ya Farid?" Di perpustakaan ada apa, Farid? Farid jawab, "Fil maktabati kutubun mutanawwi'ah." Di perpustakaan yo adanya buku lah. Masa di perpustakaan adanya pentol kan? Enggak. Di perpustakaan ada buku yang beragam. Ya, ada buku yang bermacam-macam, mutanawwi'ah. Kemudian Utsman menjawab, "Aina kutubul aqidah?" Di mana? Utsman bertanya ya, "Aina kutubul aqidah?" Di mana buku-buku akidah? Kemudian Farid titik. Nah, ini nanti kemungkinan kita disuruh menjawab ini. Ya, baik. Berarti pertanyaannya, di mana buku akidah? Ya, ingat-ingat itu. Soal 38. Kalimat yang tepat dalam melengkapi percakapan di atas adalah, nah kan? Jawaban yang benar adalah A. Kutubul aqidati ala kutubit tafsiri. Ya. Kitab akidah ada di atas kitab tafsir. Ya, ini jawabannya. Kenapa enggak yang D sama yang E, Pak? Karena D sama E ini benar kitab akidah ada di atas. Tapi bukan di atas kitab, tapi di atas katib. Katib itu adalah penulis atau sekretaris. Jadi kitab akidah ada di atas kepalanya bu penulis. Ya. Bapak penulis tafsir ya, kan jadi keliru. Kemudian yang C ini B, ya, buku akidah ada padaku. Buku tafsir ini tidak pas. A sama B ini mirip. Artinya sama. Buku akidah ada di atas kitab tafsir. A, buku akidah ada di atas kitab tafsir. Tapi kenapa kita milih A dan tidak memilih B? Baik. Ala dan fauqa itu sama-sama berarti di atas. Akan tetapi perlu kalian catat, ala itu di atas dan biasanya nempel. Sedangkan fauqa itu di atas tapi tidak nempel. Ya, ini bedanya ala sama fauqa. Ya. Apakah ala harus nempel? Ya enggak juga, tapi biasanya ala itu nempel, kalau fauqa enggak. Ya, kalau ditanya apa bedanya ala dengan fauqa? Ala nempel, fauqa tidak. Jadi misal buku akidah ada di atas buku tafsir. Kenapa? Karena letaknya nempel. Pas tepat di atasnya, persis nempel. Ya, bawah buku akidah langsung di atasnya buku akidah ada buku tafsir. Tapi kalau di atas fauqa itu misal di atas saya ada lampu. Nah, lampunya nempel di plafon, bukan nempel di kepala. Ya, tapi kita tetap bilangnya di atas. Maka di atas yang enggak nempel ini bahasanya adalah fauqa. Sedangkan di atas nempel ala, ya, ala. Jadi ini. Baik, soal nomor 39 yang termasuk kategori dzuruful makan adalah dzuruful makan itu adalah kata keterangan tempat. Ya, kata keterangan tempat. Jawabannya D, ya, fauqa, di atas. Ya, di atas ini kan keterangan tempat, ya. A, B, C dan E bukan. Kalau C ini malah kata tanya tempat benar, tapi bukan kata keterangan. Yang disuruh adalah dzuruf, ya. Dzuruf itu kata keterangan
Makan artinya tempat, kata keterangan tempat. Fauqa, di atas. Kemudian soal nomor 40, yang termasuk bagian dari kata tanya adalah C. Lah ini baru aina ya. Aina di mana?